kalau kita keluarga gitu ya, biasa orang awam nebak-nebak gitu kan kalau lihat dari gejala dan apa ya, kita pikirnya awal kecapean karena dia memang workaholic tadi. Kemudian sempat juga sih ada beberapa keluarga tuh yang bilang, nih jangan-jangan lu hipertensi nih kayak gitu. Nggak bisa lagi hamil. Indra juga yang paling kecil namanya Harum. Kebetulan tadi untuk update hari ini Harum yang menemani gitu. Kalau saya sendiri kebetulan tadi juga baru datang dan ya alhamdulillah sudah lihat kondisinya Babang tuh udah bagus gitu. Dan ini ada dari manajemen Mas Indra, ada Pak Adi. Oke, kalau gitu udah siap semuanya? Ya. Monggo. Handphone dong, handphone. Iya betul. Ini Sekarang sih jauh banget, maksudnya jauh membaik. Kalau dibilang menurutku pribadi udah mukjizat banget karena cepat banget recovery-nya, dalam artian pasca operasi terus udah bisa respon dengan baik. Terus sekarang dapat kabar juga dari pihak ICU atau rumah sakit kalau memang secara pernapasan atau saturasinya sudah membaik. Jadi ini kabar baiknya adalah sore ini kita lagi nunggu dokter anestesi untuk pencabutan ventilator karena secara pernapasan Bang Indra udah bagus banget. Sudah mandiri, jadi udah betul. Jadi kita lagi nunggu dokter anestesinya untuk melakukan proses tersebut karena memang sudah membaiknya cukup bagus gitu, signifikan banget karena udah ada respons dari tubuh, terus udah bisa mengucap walaupun nggak ada suaranya, bisa mengenali kita satu-satu, memorinya juga masih bagus. Itu yang kita syukuri sih saat ini, jadi nggak ada lupa siapapun atau nggak ingat apapun. Untuk saat ini benar-benar masih ingat gitu, selalu bercanda sama Mbak Dila sama istrinya gitu, kita samperin gitu, satu-satu kita infoin kalau memang nih banyak loh yang dukung, banyak loh yang support gitu, dari keluarga, teman, semuanya. Jadi dia langsung senang, paling dia cuman gini doang, terus ya joget-joget gerakin tangannya. Itu yang udah cukup melegakan untuk hari ini kabarnya. Jadi ya mohon doanya lagi sih. Jam berapa? Kalau untuk bisa serespon seperti tadi kayak baru ya, sekitar sekarang tuh jam berapa ya? 3. Mungkin 1 jam yang lalu itu yang ya, sejam yang lalu itu yang signifikan responnya, karena yang di awal dari pagi saya cek itu cuman ya respon tangan segala macam, tapi untuk sampai bisa bergerak, bisa mengucap gitu ya, itu tadi tuh 1 jam yang lalu sampai sekarang tuh. Yang pertama kali diucapkan apa Mbak, mungkin dari mulut Pak Indra Bakti sendiri? Kebetulan tadi kan kita dibagi ya sesinya, nggak langsung semuanya masuk karena ruangannya juga dibatasi ya gitu. Jadi kalau ketika saya masuk ya kita harus menyambut dia dengan nada yang semangat, nggak boleh sedih atau segala macam. Jadi dia memang kita datang dia udah happy gitu, kita sambut gitu, halo Babang gitu, gimana sehat, hebat, bahwa kita kayak gitu terus aja. Jadi Babangnya juga udah melek, udah gerakin tangan, ngangkat kaki, jadi udah pergerakannya bener-bener udah bisa leluasa kayak biasanya, walaupun nggak bisa teriak-teriak kayak yang mungkin dilihat seperti biasa ya. Jadi udah cukup bagus banget, meleknya itu udah seperti orang normal. Dia udah risih dengan alat pernafasannya, udah gini-gini terus gitu, ini apa, gini-gini. Dia pokoknya kayak suka nyalek-nyalek, suka gini, pokoknya selalu belakangnya. Dan tadi ada yang nyebelinnya juga sih, pas saya masuk itu udah respon lagi kondisi kayak gitu aja dia masih bisa ngeledekin gitu. Kayak Ya, saya datang, benar. Bang masih tahu nggak ini siapa? Terus dia responnya nyebelin ya, dia Ya, bilang, benar. oh gepeng, nggak tadi sih dibilang gepeng, tapi kita seneng gitu karena dia masih mau bercanda ya, gitu, benar. nggak ngerasain ya, itulah dia ya, Bang Indra tuh nggak mau kelihatan sakit ya, gitu. sulit, susah, Jadi kayak happy terus gitu. lihatnya dia on fine gitu. Ya, bercanda terus sih tadi di dalam. Dari kondisi Kak Dila sendiri dan keluarga juga Alhamdulillah. Oh, senang banget, seenggaknya kita tenang untuk tahap sampai ini. Maksudnya setelah operasi kan itu yang dikhawatirkan ya, takutnya ada efek apa segala macam, dan dokter untung sigap, observasinya juga bagus, penanganannya juga oke. Jadi kita yang paling penting penanganan oke, tapi kalau Babang yang nggak punya semangat atau dari Bang Indranya itu yang agak kita takuti ya. Tapi ini benar-benar dia energinya bagus banget, dia yang semangat, jadi ya udah mukjizat aja, Kita kebantu yang semua. juga jadi semangat. Ya benar, kita langsung happy ya tadi, capek apa segala macam, pusing, jadi segar banget ngelihat dia kayak gitu, udah segar banget, udah kita jadi senang, happy. tapi belum sempat mengucap gitu apa Udah. tadi cuman
gepeng aja gitu. Banyak, udah banyak ngomong sih, udah banyak, udah Bisa berucap-ucap tuh udah bisa, walaupun ya nggak terdengar pasti ya suaranya apa. Dan Gitu. operasi yang dilakukan tuh apa tindakan operasi apa dong maksudnya? yang kemarin. Kemarin 2 kali operasi. 2 kali operasi. Kalau itu nanti mungkin dari tim dokter ya, karena kan kalau saya sendiri juga takutnya salah penyampaian gitu. Jadi nanti mungkin dari tim rumah sakit yang akan menjelaskan tindakannya apa aja yang sudah dilakukan kemarin. Tapi yang jelas sekarang ini yang sudah dilakukan sama dokter dan timnya yang baik banget ini ya menghasilkan Bang Indra saat ini kondisinya alhamdulillah membaik. Ya, bersyukur. Sendiri bang mungkin udah keluar atau belum? Apa? Diagnosanya udah keluar belum sih? Diagnosa sih belum dikasih ke kita nih, belum dikasih ke keluarga. Dokter masih bilangnya masih melakukan observasi. Iya betul, masih observasi karena memang masih di ICU kan. Jadi untuk diagnosa dan lain-lain masih benar-benar dilihat, pantau 24 jam. Jadi kayak untuk tahu pastinya gimana mananya masih belum. Cuman kita pengen lihat perkembangannya emang udah bagus aja. Itu aja yang paling nomor 1 seenggaknya. Keluar dari ICU Masih di ICU gitu. Karena kan ini operasinya bagian otak ya, jadi agak cukup krusial dan berat gitu. Jadi kayak nggak mungkin kalau memang langsung ke ruangan biasa. Jadi masih penanganan. Anak-anak gimana nih Kak? Anak-anak tadi sih dapat info juga, nitip salam ke ayah hebat, semangat kayak gitu. Pasti kangen lah ya, karena kan pada saat kejadian tuh hari ulang tahunnya, udah gitu mau dikasih surprise sama keluarga, mereka udah prepare segala macem, tahu-tahu sakit kan gitu. Kan anak sedih banget ya. Pastilah. Ya, tapi bagusnya anak-anaknya juga nyemangatin ayahnya. Betul. Terus ini tuh Doa terus, bantu aura sholat positifnya. ya. Selalu ingat sama ayahnya, pokoknya selalu bilang ayah hebat gitu. Mungkin dari manajemen untuk job-jobnya sendiri tahun baru ini seperti apa Kak? Kalau untuk pekerjaan sih memang ada beberapa pekerjaan yang sebenarnya sudah berjalan, maksudnya sudah ada konfirmasi sebelumnya. Tapi kami dari manajemen ya sudah konfirmasi ke klien ya otomatis ya dengan kondisi Kabakti yang sekarang ya kan nggak mungkin juga tidak memungkinkan dan bersyukurnya ya dari klien bisa mengerti lah gitu ya, bisa memahami karena memang ini keadaannya kan force major ya, nggak bisa dipaksain juga bisa recovery 1 hari 2 hari. Ini kan ada proses operasi yang berat, proses recovery-nya juga nggak mungkin bisa sehari 2 hari, ya bisa ya mungkin aja bisa 5 hari 10 hari gitu, seperti itu. dari teman-teman media juga kan klien kita tahu ya. Bisa Ya, melihat seperti itu, perkembangannya. gitu. Itu juga kita terima kasih banyak sama teman-teman media yang terus ngabarin juga update soal bagaimana kondisinya Mas Indra sekarang gitu. Dan itu juga membantu sih buat kita ya. Kalau untuk job tahun baru sendiri sebenarnya harus mengisi acara di mana Kak? Hari ini harusnya di Batu Licin. Gimana? Hari ini harusnya berangkat, sekarang 29 ya, 29 harusnya kita berangkat di Batu Licin. Rencananya akhir tahun sama Indosiar. Ada acara akhir tahun, karena biasanya kan akhir tahun, udah berapa tahun ini kan Kabakti selalu di panggung untuk akhir tahun tuh. Tapi ya bersyukurnya itu lagi ya, klien bisa mengerti lah kondisi itu gitu. Jadi ya pekerjaan akhir tahun itu harusnya hari ini ada di Batu Licin. Sampai tanggal 31 siangnya harusnya udah standby buat acara di Indonesia. Tapi emang jadwalnya kan padat banget ya Kak? Maksudnya dia kayak kecapean atau gimana sih? Ya bersyukur kalau untuk pekerjaan ya alhamdulillah ya gitu. Cuma memang ya namanya kondisi kita nggak bisa predictable gitu kan, nggak predictable ternyata ya begini gitu kan. Ya, kita juga nggak mau gitu. Bang Cuma Indra tuh justru kalau nggak kerja malah ngeluh. ya agak gelisah ya dia. Gelisah. Semangatnya dia ketemu orang-orang kayaknya. Kadang lagi makan di McD aja dia yang ulang tahun, dia lagi nggak kerja atau nyamperin ke situnya pas jadi MC tiba-tiba gitu. Emang ini banci panggung. Happy-nya dia di situ ya. Ya Jadi bagian kayak dari happy-nya dia ya dengan bekerja sih itu, seperti itu. Tapi mungkin setelah kejadian ini mungkin untuk job-job apakah mungkin akan dibatasin atau seperti apa? Yang pasti kita dari keluarga dan manajemen akan konsentrasi untuk proses masa Ya, pemulihannya pulih dulu dulu, gitu. sehat dulu. Jadi pulih ya untuk sementara ini bukannya mengabaikan job-job yang masuk gitu ya. Sekarang kan percuma kalau misalnya kita mengiyakan pekerjaan atau menyanggupi pekerjaan misalnya 1 bulan lagi sepertinya kerja, tapi itu nggak mungkin kan kalau kita memaksakan kondisinya Kabakti sendiri gitu. Jadi ya kita sekarang ini fokusnya
pada proses pemulihan pasca operasi, nanti setelah nanti pulang recovery di rumah seperti apa. Jadi kita konsentrasi kita ya, keluarga, baik nanti Kadila bersama dengan anak-anak, juga kakak beradik, juga kita dari manajemen, kita konsentrasi untuk proses pemulihannya Kak Bekti sendiri. Jadi itu yang menjadi menjadi tugas utama kita sekarang itu. Jadi untuk pekerjaan sementara di hold dulu. Seperti itu. Apanya? Keadaannya atau gimana? Sekarang sih udah semakin seneng ya, karena ya kita semua kayak recharge aja dengar update keadaannya Bang Indra kayak gimana. Terus juga kita ngeliat signifikan ya perubahannya dia gitu, maksudnya semakin membaik keadaannya. Jadi ya untuk Badilanya sendiri sih udah happy banget, selalu setiap kali ke ruang ICU Bang Indra juga menyambut dengan baik, memberikan masih tetap gitu menunjukkan kasih sayangnya gitu loh antara Bang Indra sama Mbak Dila, masih bisa bilang sayang banget kayak gitu-gitu, masih kiss bye gitu. Jadi ya buat kita tuh suatu kelegaan ya untuk sekarang ya gitu. Jadi berharapnya kedepannya juga semakin bisa melegakan hati lagi ya, biar lebih baik gitu keadaannya. Terus sih. Ada lagi? Udah, makasih banyak ya, makasih banyak. Amin, doa aja. Main nangis loh. Makasih ya. Makasih ya. Kak Bekti kan sudah selesai operasi. Ini sebelumnya Pak kan mungkin pernah mengeluh gitu sih ke Abang mungkin sakitnya kan kemarin katanya sering pusing. Iya gitu betul. Ya. Ya jadi memang untuk beberapa tahun ini kan saya kerja sama kakak saya bantu dia gitu. Jadi memang saya intens lah ya ketemu sama dia. Dan kalau untuk keluh pusing itu kalau sebelumnya mungkin masih agak jarang gitu ya. Kadang aduh pusing tiba-tiba gitu. Cuma minum obat warung aja istilahnya penghilang itu ya sembuh gitu. Nah, berapa minggu ini tuh dia mulai ngeluhnya tuh pusingnya sering gitu. Bahkan udah diminumin obat itu kok nggak hilang gitu. Dan pusingnya ini eskalasinya tuh cepet gitu, naiknya pusingnya gitu. Nah, itu yang akhirnya kita keluarga kemudian manajemen juga menyarankan Babang itu untuk coba berobat gitu, atau periksa bukan berobat ya gitu. Tapi dari keluarga sendiri atau dari manajemen ada indikasi mungkin hipertensi atau apa gitu kan, kadang kan orang sering sakit pusing gitu betul. kan khawatirnya lebih Betul. mengarah situ gitu. Ya kalau kita keluarga gitu ya, biasa orang awam nebak-nebak gitu kan kalau lihat dari gejala dan apa ya, kita pikirnya awal kecapean karena dia memang workaholic tadi. Kemudian sempat juga sih ada beberapa keluarga tuh yang bilang, nih jangan-jangan lu hipertensi nih kayak gitu. Akhirnya pas diperiksa ke dokter ya hasilnya kalau nggak salah sih ya yang saya dengar ya dia ada hipertensi katanya gitu. Tapi rajin minum obat nggak Mas? Obat apa nih? Obat-obat yang dari dokter, obat hipertensi itu kan ada tuh. Untuk Setahu saya sih Bang Indra tuh rajin minum obatnya gitu. Terutama kan dia juga lagi ada program dietnya dia itu kan. Nah, itu obat itu juga dia selalu minum gitu. Kalau untuk minum obat sih beliau rajin, cuman memang bagaimanapun tubuh ini supply sama obat, kalau memang udah capek ya harus istirahat sih Tapi gitu. Kak Dila sendiri sering ngasih kayak makanan yang apa yang Oh iya, boleh itu selalu dibawain makanan. Oh, gitu. Ya, dan Indra tuh pasti selalu di mobil, di tasnya itu ada satu box itu udah dibawain sarapan pagi, karena kan dia pagi-pagi banget itu udah harus siaran di radio kan gitu. Jadi itu udah disiapin lah semuanya gitu. Iya, Mas kemarin ketika masuk rumah sakit sempat kayak ada stroke gitu nggak sih kan? Oh enggak ada, alhamdulillah sama sekali nggak ada stroke, nggak ada pelo atau apa tuh nggak ada gitu. Memang cuman muntahnya aja sih gitu. Tapi setelah sakit pas lagi sakit itu dia tetap kerja aja ya, maksudnya dia dengan mengeluh sakit Iya. dia tetap semangat untuk Jadi bekerja. pusing nih di mobil bilangnya pusing, tapi kita lagi menuju acara gitu. Aduh pusing nih, itu deh minta obat deh gitu ya. Nyebut merek boleh nggak apa sih istilahnya? Ya istilah gitu ya, dia minta Panadol merah gitu. Kita kasih Panadol merah gitu kan, dia minum, udah nanti udah agak hilang gitu, udah nge-MC lagi, gini lagi. Ntar selesai nge-MC, selesai capek gitu di mobil, baru agak pusing lagi gitu. Di Jadi mata keluarga gimana sih dia sosoknya? wah ya hebat banget sih gitu ya, dia salah satu orang yang di antara kita nih ya dialah orang yang paling kerja keras gitu ya gitu. Dan mungkin karena kecintaannya dia sama pekerjaannya itu yang membuat dia tuh senang bekerja. Jadi memang
ya panutan banget lah, dia sayang sama kita, sama keluarga, even dia sudah punya istri, dan maksudnya saya dan abang saya juga udah punya keluarga masing-masing, tapi dia masih perhatian gitu. Bahkan di rumah papa pun gitu kan masih juga support segala semacamnya kayak gitu. Terakhir komunikasi sebelum sakit kapan? Kemarin itu hari Rabu, Selasanya dia ke Radio Dalam. Kita kan berkantornya di Radio Dalam gitu kan. Dia sempat mampir sebentar sebelum dia akhirnya ada meeting gitu ya. Nah itu sempat mampir. Nah itu dia cuman memang ngeluh pusing gitu. Gue istirahat dulu ya, pusing nih gitu. Ya udah tidur gitu. Dia istirahat. Terus habis itu sorenya udah turun berangkat meeting gitu. Iya, kemarin kabarnya mau ada rencana buat surprise ya? Ya, Gimana tuh, Mas? itu dari istrinya Mbak Dila itu udah mempersiapkan surprise gitu kan ya, karena memang kita setiap tahun memang suka bikinin dia surprise gitu. Ya mungkin dianya juga nggak surprise amat ya karena udah seringan gitu. Ya dengan kejadian ini ya otomatis kita cancel semuanya gitu. Ya mungkin nanti bisa ketika dia sudah agak sembuhan, udah agak kita pasti akan berikan, karena istilahnya penyambutan dia bisa kembali lah dengan sehat itu kita udah punya planning juga untuk menyambut lah gitu. Artinya sekarang saling support ya? Alhamdulillah. Sudah membaik. Iya. Sudah ada respon. Betul. Mungkin ada doa buat Mas. Doa sih pasti selalu sehat selalu, cepat sembuh, yang jelas bisa kembali beraktivitas seperti semula lagi. Itu aja. Oke, thank you ya. Terima kasih. Makasih banyak. Ya, siap. Iya, Pak. Audio Jungle.